Bagaimana menjalani kehidupan ini dengan nyaman. Jadinya tidak ada persoalan dengan materi berlimpah atau dengan pas-pasan, ya kan? Dalam kondisi apapun kita tetap nyaman. Betul. Nah, kalau ini diartikan menguasai kehidupan ya silahkan. Tapi dengan bahasa yang sederhananya, bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan nyaman. Bagaimanapun juga, ya kalau orang buang sampah di balong kan lama-lama berbau balongnya. Iya. Ya itulah sebabnya karena kita ini hidup tidak nyaman karena sampah-sampah yang ada kita simpan di dalam memori kita sehingga hidup ini nggak nyaman. Bayangkan peristiwa dulu ada tukang tempur padi ya, itu minta uang muka untuk membeli padi 10 ton, uang dikasihkan padinya nggak datang. Sakit hati ditipu. Anaknya nggak berangkat sekolah, sekarang nimbrung bareng-bareng sama orang anak-anak pang itu. Kita panik lagi, disimpan lagi, ditambah lagi tetangga cerewet dengan urusan got yang kita pakai itu dia udah ya, ditambah lagi istri minta cerai lagi, wah udah semuanya disimpan. Lama-lama kan menjadi membengkak, overload. Nah itulah makanya mengakibatkan bahwa emosi kita menjadi bengkak. Nah pada saat bengkak ya apa yang terjadi? Yang terjadi ya karena memori kita penuh dengan penderitaan yang kita simpan berlama-lama itu tidak kita buang, tidak kita delete, ya rutin mendelete-nya itu ya akhirnya terlalu banyak, ya akhirnya menjadi memori kita menjadi membengkak. Itu emosinya menjadi sangat temperamennya. Ya, banting nyentuh pintu nggak bisa pelan lagi sekarang. Tiap hari ada piring pecah. Maksudnya sampai engsel pintu coplok semua itu. Iya. Perlu ganti lah iya, jadi akhirnya kan temperamental. Nah kalau sudah itu kan namanya bad mood, itu mood yang buruk semacam itu ya cobalah kita atasi, jangan kita larut dalam kegelisahan, penderitaan semacam itu. Artinya kalau seandainya Anda sedang merasa begitu kan nanti menular. Istri juga tidak merasa nyaman, suaminya uring-uringan begitu, anak-anak juga nggak betah di rumah, itu menjalar itu penyakit bad mood tuh. Makanya cobalah kamu atasi sendiri ya, kita mencari, kalau senang lagu ya cobalah putar lagu-lagu yang enak lah ya kan. Kalau memang itu ini ditambah lagi cobalah senam dulu sebentar lah kan gitu, olahraga, tinggalkan tempat itu, kamar yang sumpah itu, tinggal pergi ke pasar jalan kaki, jangan naik mobil ya, jalan kaki biar kita bergerak, berkeringat. Kalau Anda senang pemanya dengan lagu-lagu ya silakan, senang dengan minyak wangi ya, tapi ya biasanya lebih efektif untuk mengatasi bad mood itu bau minyak wangi lavender, itu paling nyaman sekali. Tapi ada juga yang berbau jeruk juga bagus itu, supaya kita rilis kembali, kita atasi semuanya itu ya. Dan kemudian dalam keadaan semacam itu ya kita jangan mengambil keputusan apapun, nanti salah. Dalam sini saya katakan gitu, mengambil keputusan yang sangat penting dalam kondisi kita sedang bad mood itu kan menjadi salah semua jadinya, akhirnya seperti itu. Nah, saya kira ya persoalannya bukan bagaimana menguasainya, ya kita harus bisa memanage kehidupan ini dengan baik. Jangan biarkan memori itu penuh dengan penderitaan itu. Cobalah di delete satu persatu. Kalau di HP atau internet ya bisa aja kalian delete semua habis. Tapi kalau memori itu kan nggak bisa, kita harus kasuistik sifatnya, satu persatu kita buang. Nah, cara membuangnya gimana? Ya tidak seperti membuang sampah, tidak seperti membuang sesuatu. Artinya kita mencoba untuk mengabaikan, melupakan
atau minimal kita menggeser sudut pandang kita, kan gitu. Ini kata-kata mutiara dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali tentang semacam itu. Jadi artinya dengan melalui pertobatan juga itu sangat efektif sekali. Kalau kita memang salah ya sudah datang minta maaf selesai, kan gitu. Ya karena kita punya utang ya jangan melarikan diri dong, itu namanya penggelapan nantinya. Jangan digeser persoalan perdata menjadi pidana nantinya. Ya sudah, akui, datang pada yang bersangkutan, Pak mohon maaf saya merasa berhutang dan saya siap bayar. Mau tekan silahkan tekan, kapan bayarnya? Bulan depan. Dia siap. Kalau ternyata nggak bisa juga ya datang lagi, mohon maaf belum bisa, uangnya nggak ada. Tetap selamanya kan dalam wilayah perdata, jangan tinggal pergi. Itu sendiri semacam itu. Kalau kamu melakukan dosa karena berjudi, karena melacur, karena mabuk, karena nipu, karena korupsi, ya segera bertobat kepada Allah kok. Allah menunggu pertobatanmu itu, menunggu, ditunggu oleh Allah kapan kau bertobat. Iya, jadi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtil anhar. Segera bertobat segera, nanti akan aku masukkan ke dalam sorga. Artinya kalau kita bertobat, kita menitikan air mata, minta berampun, kan plong kita sudah masuk dalam sorga. Seketika itu kita begitu dosa kita ampunan, kita sudah langsung masuk sorga. Wa nudkhilkum jannatin tajri min tahtil anhar. Ada kesejukan di hati kita. Itu kan pola agama semacam itu gimana sih? Dipahami nggak semacam ini? Begitu indahnya Al-Quran, lu nggak paham-paham. Iya, makanya goblok jangan dipelihara gitu aja. Oke, iya. Ini menarik nih. Ternyata surganya tadi sudah di dunia kan Bu ya? Asarabukum ayu kafir ankum sayyiatikum, untuk Allah bisa menutupi segala dosamu itu. Wa yadkhilkum jannatin tajri, dan Allah masukkan kamu ke dalam surga. Kan plong tajri min tahtil anhar, sejuk hati kita. Iya. Ya, jadi ini terkait juga dengan ya pengendalian emosi. Nah, itulah persoalannya. Allah itu. Dan Nabi Muhammad sendiri itu membuang memorinya itu satu hari itu 100 kali. Sedangkan kita ditumpuk bertahun-tahun, ya pantas stres. Jadi bertaubat itu atau istighfar itu dalam rangka membuang memori-memori. Ya itulah itu, maksudnya. Engkau kenapa nggak paham-paham? Iya. Jadi istighfar adalah mendelet memori-memori lama. Masuk, iya. Kita jujur datang pada Allah, menghadap ya Allah, aku bersalah, aku minta ampun. Tapi jangan mengatakan gara-gara setan ya. Jangan menyalahkan setan. Kalau orang minta maaf tapi masih beralasan, itu berarti nggak jujur ngaku salahnya.